Benarkah Jokowi minta Prabowo reshuffle Purbaya? Isu ini heboh di media sosial. Beredar kabar di media sosial, ternyata diam-diam mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta kepada Pak Prabowo Subianto untuk mereshuffle Menteri Keuangan Republik Indonesia saat ini, yaitu Purbaya Yudisadewa. Hal ini dipicu setelah Purbaya secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya menolak dengan tegas membayar utang kereta cepat menggunakan anggaran dari APBN. Cuplikan video singkat tersebut pertama kali diketahui lewat unggahan di media sosial yang bernama Rumpi Cabai di TikTok. Belum diketahui pasti keaslian video tersebut, namun ribuan komentar dari netizen turut membanjiri postingan itu. Pindah aja kalau dari Indonesia ini. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one to stop me. I'm the best ever. Pemerintah Indonesia bersiap mengirimkan tim khusus ke China untuk membahas lanjutan negosiasi pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS demi memperluas skema restrukturisasi pembiayaan proyek infrastruktur yang digarap bersama investor asal China. Kali ini Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa akan ikut dalam tim negosiasi untuk memahami pembicaraan kedua negara, terutama menyangkut aspek utang dan rasio fiskal jangka panjang. Adapun terkait rencana yang disampaikan Presiden Prabowo menggunakan uang sitaan korupsi untuk membayar utang WUS, Purbaya menyatakan hal ini masih didiskusikan. Sebelumnya Presiden Prabowo meminta seluruh pihak tidak lagi meributkan persoalan utang WUS. Presiden menegaskan dirinya pasang badan terhadap proyek kerjasama Indonesia-China di era pemerintahan Jokowi itu. Bahkan Prabowo berniat untuk melanjutkan proyek kereta cepat ke Surabaya hingga menembus ke Banyuwangi, Jawa Timur. Nih dengerin lagi ya nih. Muncul lagi nih, kita kasih paham lagi nanti ya. Pejabat mengkritik pejabat lain secara terbuka. Ini kan zaman keterbukaan. Nah ini kan orang yang bicara gini nggak pernah belajar organisasi berarti. Mau seenak-enaknya aja menafsirkan keterbukaan dan transparansi kan gitu. Begini ya Bro Hasbi ya, nih saya bilang sama antum ya. Yang paling penting Anda ucapkan itu pejabat mengkritik pejabat lain. Ya lalu orang mengatakan ini keterbukaan dan dianggap tidak mengerti organisasi. Bro Hasbi, Juragan ya. Insaf ente, nggak ada yang mengkritik orang lain. Saya tahu yang Anda omongin ini Pak Purbaya, ya. Nggak ada, sekali lagi, nggak ada yang mengkritik pejabat lain. Pak Purbaya ini hanya menyampaikan data. Tetapi kemudian banyak yang tersinggung. Masalahnya bukan ada pada Pak Purbaya yang menyampaikan data, tetapi pada orang-orang yang tersinggung. Dan itu bukan kritikan. Aduh, antum ini gimana ya. Kemudian ente bilang kepada pendukung Pak Purbaya tentunya ya, bahwa ini kan zaman keterbukaan. Lalu ente bilang, nah orang yang begini tuh nggak ngerti organisasi. Satu, emangnya cuma ente yang ngerti organisasi? Ya, kedua, emangnya ada kritikan? Kan tadi udah saya bilang ya, nih saya bilang lagi. Nggak ada kritikan, satu. Di situ Anda sudah salah. Kedua, nih, antum ngomong mengkritik secara terbuka, lalu menganggap ini zaman keterbukaan itu orang nggak ngerti organisasi. Nah sekarang saya tanya, antum ngomong di mana? Selama ini antum juga pejabat. Antum dikenal oleh masyarakat itu karena antum ini pejabat ya. Lalu terus selama ini apa yang antum lakukan? Antum ini mengkritik Pak Purbaya. Jadi antum sendiri yang mengkritik, antum sendiri yang bicaranya secara terbuka di depan publik, antum sedang ngomongin antum sendiri. Maka yang dianggap tidak mengerti organisasi berarti antum sendiri. Antum ini bagaimana ya? Udahlah saya lihat pada saat antum bicara ini kelihatannya darah itu berkumpul di muka. Udah segera banyak istighfar. Banyak istighfar ya. Sadar, nggak ada yang bisa hidup selamanya. Nggak usah iri dengan orang yang sekarang dielu-elukan masyarakat. Udahlah, banyak istighfar. Bagaimana menurut kalian? Jangan dapat kantor. Pagi Pak Pur. Pagi Pak Pur. Oh pagi-pagi udah masuk? Mana Pak? Pagi-pagi udah masuk. Ya, kalau seandainya Purbaya ini dibungkam dan tak mau berbicara dengan jurnalis lagi, ini artinya dibungkam.
dipaksakan untuk bungkam. Coba kawan-kawan perhatikan video waktu penangkapan 87 kontainer yang akan mengekspor, yang akan menyeludupkan produk turunan dari minyak sawit ini. Setelah berjumpa dengan Kapolri yang datang langsung ke situ, biasanya Purbaya kan sebelum pergi kan berjumpa konferensi pers dengan wartawan-wartawan. Sekarang dia langsung ngacir. Ada apa itu? Ini yang kedua kali kawan-kawan. Yang pertama adalah seperti begini. Menko yang jawab. Itu dalam konferensi pers yang resmi. Kalau waktu di pelabuhan itu mungkin tidak ada konferensi pers yang resminya. Tapi sepertinya Purbaya tidak diberikan kesempatan. Sudah ditanya wartawan malahan kepada Purbaya. Pak Menko yang jawab. Setelah kejadian tersebut, setelah acara itu tersebut berakhir, Purbaya dikejar ke mobilnya. Dia tak juga menjawab apa-apa kepada jurnalis. Tapi menanggapi elektabilitas Bapak yang tinggi bagaimana Pak? Belakangan Pak? Saya nggak tahu politik Pak. Ya. Cukup ya Pak, cukup ya Mas, cukup ya Mbak, cukup ya, tinggi ya Mas ya. Coba kita bandingkan dengan video-video sebelumnya, masih bersama Airlangga Hartarto dan menteri-menteri yang lain. Pasti Purbaya diberi kesempatan berpidato secara resmi di depan jurnalis. Bahkan setelah itu pun jurnalis kadang-kadang kan datang kepada Purbaya untuk doorstop. Pak Menteri Keuangan, boleh sedikit? Ya. Pak Menteri Keuangan bilang. Tapi yang jelas Pak Menteri Keuangan. Selanjutnya kami silakan Pak Menteri. Makasih Pak Menko. Ini kan sangat mudah kita melihatnya. Teknik pembungkaman kepada Purbaya, di mana yang berbicara selalu Airlangga Hartarto sekarang. Berbeda sekali dengan sebelumnya. Tetapi kita kan harus berpikir, bukan Airlangga Hartarto yang bisa membungkam Purbaya untuk tidak berbicara dengan jurnalis. Yang bisa membungkam Purbaya adalah Prabowo sebagai presiden yang mengangkat dia, yang bisa juga meresafel Purbaya. Kemudian sejak kapan Purbaya bungkam? Kan itu lagi pertanyaan kita. Kalau kita lihat, kalau memang Prabowo yang bisa membungkam, memang satu-satunya siapa lagi yang bisa membungkam Purbaya untuk tidak berbicara dengan jurnalis? Kalau kita lihat berdasarkan timeline atau waktunya, itu setelah Prabowo mengumumkan mengambil alih tanggung jawab mengenai WUS. Tidak usah khawatir apa itu ribut-ribut WUS. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti WUS itu semuanya. Yang ribut dan heboh itu kan bukan Purbaya. Purbaya hanya sedikit statement dia. Dia menolak atau bukan tidak mau membayar hutang WUS, hutang kereta api cepat itu. Tidak. Dia meminta Danantara untuk membayar hutang dari kereta api cepat tersebut. Kenapa? Karena kereta api cepat itu adalah BUMN. Seluruh BUMN sekarang berada di bawah Danantara. Sementara kalau ada untungnya BUMN tersebut kan distornya ke Danantara. Bukan ke kas negara lagi sekarang, ke Danantara. Sewajibnya Danantara yang menerima untung dari BUMN ini wajib juga melunasi hutang-hutang dari BUMN tersebut. Jangan hutangnya dibayar APBN, untungnya, dividennya diambil Danantara. Itu saja yang dikatakan oleh Purbaya. Bukan tidak mau dia membayar hutang WUS. Kan netizen yang menggorengnya. Purbaya tak mau menolak membayar hutang WUS. Itu kata netizen kan? Apakah di sini Prabowo marah kepada Purbaya? Kalau marah Prabowo kepada Purbaya, ya siap-siap saja di reshuffle. Ini yang menakutkan kawan-kawan. Harga 100.000. Gila murah banget. Bisa memastikan juga sesuai. Di sini formal aja ya. Ya, saya bilang ya itu tidak melanggar karena itu kan fasilitas dari kan, tapi saya nggak tahu itu, saya juga nggak konfirmasi memiliki apa-apa gitu. Cuman kalau misalnya pun seandainya itu ada, ya itu kan dilihat ada orang lewat di belakangnya ya, ada orang lewat dan itu dia lagi pakai ini, itu kan fasilitas, itu kita nggak apa-apa, nggak ada kerjaan itu pengacara. Kalau saya ngomong gitu boleh nggak? Hah? Ya udah. Aduh panas banget di sini ya Allah. Selama 1 bulan. Kalau di Dr. Oki itu semuanya terpercaya. Produknya benar-benar the real produk, nggak kayak orang lain. Uji labnya bisa dibikin sendiri, bukan uji lab yang benar. Banyak banget tuh yang kayak begitu tuh. Terus ada barcode BPOM, tapi barcode-nya ketika di-scan BPOM palsu, bener. Ala-ala berbarcode, tiba-tiba di-scan nggak bisa connect, bener.
Iya, nah kalian juga pokoknya sekarang udah pada pinter ya, apalagi semenjak bebas bencana. Kalian harusnya makin pinter sebagai customer, bisa memilah-milih mana nih produk-produk yang bagus, atau cuma produk-produk yang ownernya cari keuntungan sendiri, tidak mementingkan kesehatan dari customernya, gitu. Jadi kalian juga harus pinter nih, karena yang punya uang kan kalian. Kalian juga pasti kan ngeluarin uang pengen dapatnya yang bagus, berhasil, di badan, di muka. DPR mau kasih pengampunan pajak lagi. Apa karena 200 bus besar nunggak pajak? Menteri Keuangan Purbaya langsung ngegas. Dia bilang, yang lama aja belum lunas, masa mau diampunin lagi? Rakyat disuruh bayar pajak rajin, tapi yang punya duit gede malah mau diampunin? Gila, harga naik, rakyat makin susah. Setuju sama Purbaya? Komen di bawah. Kalau Anda mau dengar yang bagus-bagus, panggil orang lain. Tapi kalau Anda mau dengar yang betul-betul terjadi, panggil saya. Purbaya Yudisadewa tahu, jadi mengkeu artinya melepas kemewahan. Bahkan dari gaji 85 juta di LPS turun jadi 18 juta di kementerian. Tapi dia tetap memilihnya. Katanya, uang bisa dicari, tapi kesempatan mengubah negara datang sekali seumur hidup walaupun saya harus berkorban. Langkah ini bikin banyak orang bertanya, siapa yang masih mau berkorban kalau kekuasaan tak lagi sejalan dengan kenyamanan? Semua pasti yang dilakukan oleh pemerintah pasti yang terbaik. Tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak terbaik untuk masyarakat. Oh, saya rasa tentu sudah dipikirkan oleh pemerintah. Jadi sebaiknya ditanya sama Pak Menkyu. Tentu sudah ada kajian yang mendalam. Tidak usah dikhawatirkan. Semua pasti yang dilakukan oleh pemerintah pasti yang terbaik. Tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak terbaik untuk masyarakat. Oh enggak, sama sekali enggak. Karena buat kita apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu pasti sesuatu yang baik dan sudah dipikirkan. Jadi tidak mungkin mengambil satu kebijakan tanpa dipikirkan dan mendalam. Jadi semuanya pasti sudah dipikirkan. Update soal restrukturisasi BUS gimana Pak? Restrukturisasi apa? WUS. Ya WUS juga kan sudah dijelaskan oleh Pak Presiden bahwa WUS ini, dan saya juga sudah beberapa kali menyampaikan bahwa WUS ini kan memberikan manfaat yang banyak ya, buat masyarakat, buat ekonomi dan sebagainya. Masalah restrukturisasinya juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, tentu melibatkan pemerintah dan tentara. Nah ini juga solusi terbaik, tentunya mana yang porsinya tentara tentu akan dilakukan oleh tentara, terutama sekali berkaitan dengan operasional daripada BUS, dan juga ada porsinya pemerintah tentu saja yang berkaitan dengan infrastruktur. Jadi ini sudah disampaikan juga oleh Bapak Presiden ya. Nah ini satu hal yang positif tentunya, bahwa kemudian layanan kereta api ini dan terutama sekali BUS ini kan memberikan manfaat yang banyak, terutama sekali buat perekonomian kita dan juga buat angkutan massal. Di Indonesia ini, ya, saya kasih tahu ya, there is no one that cannot be replaced. Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Termasuk Presiden Republik Indonesia, kalau saya nggak benar, kalau saya brengsek, saya bisa diganti. Nggak ada orang yang tidak bisa diganti. Bupati nggak beres, bupati bisa diganti. Gelimang harta, kekayaan Luhut mencapai 274 triliun. KPK akan mencoba menyelidiki tinjauan kekayaan Luhut. Luhut mengancam, siapa berani mengusik saya pastikan mereka akan tamat tutur Mahfud MD. Semua wajib diperiksa KPK, harus tegas, jangan biarkan satupun tikus lolos. Gimana menurut netizen? Apa setuju jika semua pejabat diperiksa? Guys, lihat ini guys. Aneh banget. Mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in tersangka suap, diduga atur biar menantu dapat jabatan.
Ih, masa kayak gitu aja ditangkap sih, aneh banget sih. Coba kita bandingin, di Indonesia nggak ada yang kayak gitu tuh. Nih, lihat nih, ponakannya Presiden Jokowi, aman-aman aja Presiden Jokowinya nggak ditangkap. Aneh banget kok emang ya nih. Menantu Anwar Usman duduki jabatan direktur di anak usaha Pertamina. Aman-aman aja presidennya. Masih kurang. Nih, ipar Jokowi Sigit Widiawan jadi komisaris independen. Aman-aman aja, aneh banget ya Korea Selatan kok kayak gitu amat. Aduh, emang nih masih kurang. Nih ditambahin lagi nih, keponakan Presiden Jokowi menjadi manajer di Pertamina. Cuy, gokil. Manajer muda lagi. Aman-aman aja presiden. Apa sih salahnya kan nyariin keluarga kayak gitu. Korea Selatan mah aneh banget. Pantas sih mereka jadi negara maju, sedangkan Indonesia negara tertinggal. Jangan sampai ketinggalan nih lagi satu nih. Nih, iparnya nih, adik ipar Jokowi yang terpilih kembali jadi ketua MK, sampai ke hukum-hukumnya, hakim-hakimnya semuanya dikuasai oleh keluarga Jokowi. Aman-aman aja. Aneh emang Korea Selatan ya kan guys. Pak Joko Widodo ini kok suka lompat-lompat banget gitu ya. Luar biasa lompat-lompatnya. Standar moralnya sudah hilang gitu. Iya, jadi bapaknya suka lompat-lompat gitu. Anak pertamanya Mas Gibran juga iya, Kaisangnya juga seperti itu. Kita juga mendengar mantunya yang ada di Sumatera Utara juga kelihatannya berhimpit dengan ada masalah. Jadi menurut saya ini ya jangan sampai masyarakat marah. Saya sudah lama mengatakan jangan menunggu rakyat ini sampai marah. Seolah-olah dia bisa melakukan apapun tentang negara ini, seolah-olah negara ini miliknya. Dan gitu loh. Rakyat nggak bisa apa-apa kan gitu. Iya, jangan. Nanti bahaya gitu. Kayak udah dibuktikan kemarin amuk massa yang seperti itu. Jangan sampai ngamuk lagi kan gitu. Bukan di bank tapi di banker ini mereka menyimpan duit hasil merampok kekayaan negara. Kalian lihat ini uang hasil rampokan semua nih. Uang hasil korupsi semua nih. Dan ini hanya terjadi di zaman Prabowo. Prabowo yang berani mengungkap semua para koruptor. Memang benar ucapan Prabowo, saya akan kejar para koruptor. Ini hasilnya guys. Tuh. Banyak banget kan? Coba ini udah berapa triliun ini. Kayaknya sini uang dolar ya tuh. Coba kalian lihat tuh uang dolar ini kayaknya. Jadi untuk sekarang rapatkan barisan, kita dukung Prabowo, jangan sampai Prabowo dilengsarkan. Luhut ini memang bangsat ya. Masa hacker melanggar hak asasi manusia. Coba bayangin ya. Orang yang mau disadap itu adalah orang-orang koruptor. Apakah koruptor ini tidak melanggar hak asasi manusia? Gara-gara koruptor, gara-gara kalian yang maling, itu banyak rakyat yang terbunuh, banyak yang kelaparan. Kok sekarang kau katakan mereka melanggar hak asasi manusia? Kau yang melanggar hak asasi manusia, menumpuk uang ratusan triliun hanya untuk pribadi kau, dan rakyat 280 juta menjadi lapar. Oke, kawan-kawan, komentari bajingan ini.